Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Moms dan Dads ingin belajar pola asuh anak dan parenting dari ahlinya, sekaligus hiburan drama audio yang diangkat dari kisah nyata? Yuk dengerin podcast obrolan Meja Makan persembahan Medio by KG Media bersama Nakita dan Nova hanya di Spotify. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tidak menarik peredaran obat berbentuk cairan atau sirup berbahan etilen glikol dari apotik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang DRG Wianto Wijoyo menegaskan tindakan penarikan obat sirup di pasaran bukan wewenang pihaknya. Namun Wianto juga memastikan apotik-apotik di Kabupaten Malang saat ini tidak menjual obat-obat sirup yang diduga memicu timbulnya penyakit gagal ginjal akut pada anak. Dinkes Kabupaten Malang juga rutin melakukan pemantauan di seluruh apotik agar tidak menjual obat yang tengah dilarang saat ini. Sementara itu Wianto juga menegaskan jika wilayah Kabupaten Malang masih terbebas dari temuan penyakit ginjal akut pada anak, di mana fakta tersebut didasarkan pada hasil pemantauan di setiap fasilitas kesehatan di Kabupaten Malang. Stok vaksin COVID-19 di Kalbar hingga saat ini belum juga normal. Saat ini stok vaksin hanya ada di Dinas Kesehatan Diskes Kalbar dan peruntukannya diprioritaskan bagi pelaku perjalanan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Hari Agung Cahyadi, menyebutkan menipisnya stok vaksin di Kalbar karena distribusi vaksin COVID-19 secara nasional juga belum normal. Ia pun menyebut kalau stok vaksin di Kalbar jumlahnya masih sangat terbatas. Namun demikian, Hari mengatakan pihaknya terus berupaya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 tersebut melalui relokasi dari provinsi lain yang ketersediaannya atau stoknya masih banyak. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat merespon serangkaian aduan terkait kasus gagal ginjal karena obat-obatan sirup yang terkontaminasi etilen glikol. Debbie Kalalo, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara menerangkan saat ini pemerintah melalui Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten kota terus menjalin koordinasi dan melakukan penelusuran epidemiologi berkaitan dengan upaya menyelesaikan masalah tersebut, termasuk dengan menerbitkan surat edaran untuk menarik obat sirup dari penjualan. Sejauh ini, Debbie mengatakan belum ada aduan yang diterima terkait gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup yang terkontaminasi etilen glikol. Debbie menegaskan pihaknya berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini dengan serius, sehingga tidak akan muncul aduan seperti di daerah lain. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.